masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Kondisi jalan di Padang Sarai masih memprihatinkan, meski sering dikunjungi pejabat. Lubuk Jambu, objek wisata alternatif yang ramai dikunjungi warga. Pria berjaket jeans ini bernama Aulia Rahman, ASN di Dinas Pariwisata Kota Padang. Ia ditangkap dan diborgol polisi karena dituduh telah menipu dan menggelapkan barang elektronik. Polisi pun sudah menetapkannya sebagai tersangka. Ia dilaporkan korbannya telah menyewa sejumlah laptop di beberapa tempat penyewaan. Namun, laptop tersebut tak pernah dikembalikan. Kepada petugas, perbuatan tersebut diakuinya. Ia telah menggadaikan laptop sewaan itu. Dari keterangan tersangka, polisi menyita 4 unit laptop yang digadaikan Aulia. Tersangka bersama barang bukti tersebut dibawa ke Mapolresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Kepada polisi, tersangka mengaku perbuatan itu ia lakukan untuk membayar hutang serta bisnis jual beli saham. Pertama satu orang tersangka yang inisial A, kasus penggelapan jenis laptop yang mana tersangka melakukan tersebut secara rental. Barang bukti dan tersangka dibawa ke Mapolresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Gunanya untuk apa itu uangnya itu setelah dia menggadaikan itu? Uangnya untuk bayar hutang karena tersangka melakukan main saham. Atas perbuatannya, Aulia dijerat dengan pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Jika terbukti bersalah, tersangka bisa dipecat dari statusnya sebagai abdi negara. Alfi melaporkan dari Padang. Inilah video amatir yang merekam aksi seorang pria yang mencoba membuka paksa kotak infak Masjid Raya Sumatera Barat di Padang. Ketika tengah mencongkel, aksinya diketahui oleh seorang perempuan pengurus masjid. Pelaku bernama Aldo Firmanto yang berusia 23 tahun, mencoba kabur dengan berjalan cepat menghindari pintu masuk. Pengurus Masjid Raya melaporkan peristiwa tersebut kepada petugas keamanan masjid. Sang satpam kemudian mengejar pelaku yang mencoba kabur. Dari rekaman kamera pengintai Masjid Raya Sumatera Barat ini terlihat, sesampai di halaman masjid, pelaku mencoba kabur, namun berhasil ditangkap warga sekitar. Pelaku kemudian diserahkan kepada anggota lantas yang tengah berdinas di Simpang Jamria Telkom, yang selanjutnya membawa tersangka dan barang bukti ke Mapolresta Padang. Kepada polisi, tersangka yang merupakan residivis curanmor ini mengaku nekat membuka paksa kotak amal untuk membayar cicilan telepon genggamnya. Untuk apa? Untuk utang, Pak. Utang apa? PHP. PHP. PHP juga, Pak. PHP. Habis itu cilok kotak impak. Iya, nak dulu untuk untuk bayar. Ngambil kotak impak untuk beli HP. Bayar HP. Bayar HP. Kamu? Tadi pagi diamankan pelaku yang diduga melakukan pencurian kotak amal di Masjid Raya karena waktu sedang mencongkel ketahuan sama pihak pengurus masjid. Kemudian pihak pengurus masjid melapor kepada satpam. Setelah itu pelaku lari diamankan sama warga. Tersangka kini ditahan di Mapolresta Padang. Kasusnya kini ditangani oleh Satreskrim Polresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Laude Jardianse melaporkan dari Padang. Kotak impak untuk apa? Jalan di RT 01 RW 09 di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kototanga Padang, sungguh memprihatinkan. Jalan ini belum tersentuh aspal atau program jalan beton. Kondisinya bergelombang dan masih berupa jalan tanah. Jika hujan,
jalan pun becek dan berlumpur. Jika musim panas, jalan kering dan berdebu. Jalan sepanjang lebih kurang 1,5 km ini tidak pernah tersentuh oleh aspal atau program jalan beton sejak puluhan tahun yang lalu. Setiap musim hujan, warga yang melintas harus berhati-hati karena jalan becek. Tak jarang mobil terperosok karena jalan yang berlumpur. Padahal jalan ini juga merupakan akses perekonomian warga untuk membawa hasil tangkapan nelayan dan hasil kebun ke jalan utama. Menurut Ketua RT setempat, masyarakat sangat membutuhkan perbaikan jalan ini. Permohonan pembangunan kerap dilayangkan ke Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang melalui musrenbang di kelurahan. Namun hingga ke tingkat kecamatan, usulan tersebut belum pernah mendapat tanggapan. Jalan yang kita lihat sekarang, udah ada tuh anggota dewan berjanji sebelumnya, udah datang ke sini, dia janji kepada masyarakat, dia akan memperbaiki yang sifatnya jalan ini yang diprioritaskan utama. Hingga kini realisasinya masih nol ya Pak ya? Masih nol. Warga setempat berharap agar jalan ini segera dijadikan jalan beton atau aspal, agar aktivitas warga dapat berjalan dengan lancar. Robi Ham melaporkan dari Padang. Salah satu objek wisata alternatif yang tengah ramai diminati warga adalah pemandian Lubuk Jambu yang berada di Kanagarian Siku, Jawa Tengah, Kabupaten Padang Pariaman. Selain menikmati keindahan alam, wisatawan juga bisa mandi di sungai yang airnya sangat alami. Semuanya bisa dinikmati dengan gratis. Objek wisata yang alami ini kini menjadi tujuan wisata baru bagi masyarakat Pariaman maupun Padang Pariaman. Bahkan perantau yang sedang pulang kampung menyempatkan diri untuk mandi-mandi di tempat ini. Untuk mencapai objek wisata pemandian Lubuk Jambu, hanya butuh waktu 30 menit dari pusat kota Pariaman. Aliran Sungai Batang Nare menyajikan pemandian alami dengan air yang sangat bersih. Selain mudah dijangkau, juga sangat cocok bagi liburan keluarga. Untuk mandi-mandi pun tidak dikenakan biaya alias gratis. Bagi yang hobi tantangan, dengan merogoh kocek Rp10.000 saja, sudah bisa berenang di aliran sungai memakai ban dalam mobil sepanjang 3 km sambil menikmati sensasi sungai yang masih asri ini. Sedangkan untuk keamanan pengunjung telah disiagakan tim penyelamat yang dipimpin langsung oleh wali nagari setempat. Alhamdulillah sejuk, nyaman dan airnya tetap terganti dan tempat pemandian ini gratis. Tempatnya alami, asri, gratis, nyaman untuk anak-anak karena ada tempatnya tuh, ya, ada yang dalam, ada pula yang dangkal. Jadi kalau secara histori lama, Batang Nareh ini adalah tempat berobat bagi orang dulunya. Jadi dulu konon cerita lamanya ketika ada yang sakit, mereka mandi namanya di Hulu Air. Menikmati wisata alam memang salah satu kegiatan yang menyegarkan. Selain berbiaya murah, juga untuk mengusir kebosanan karena rutinitas harian. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.